Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah, rahimakumullah, kita bersyukur di sore hari ini di kuyur hujan yang cukup lebat ya, dari 5:30 tadi barangkali ya, sehingga mungkin beberapa jamaah kita berhalangan hadir ke masjid, walaupun secara syar'i ini dibolehkan ya. Jadi di antara uzur syar'i untuk tidak sholat berjamaah di masjid itu adalah inda nuzulil matar ya, ketika turun hujan. Cuman kayaknya kalau di Bogor hadis ini harus dimaknai ulang ya. Sebab kalau diikuti bisa kosong masjid kita ya. Karena setiap sore hujan terus ya. Sehingga teks hadisnya benar ya, tapi maknanya mungkin harus dikontekstualkan dengan kondisi sekarang. Ya, kalau di Timur Tengah, di Saudi atau kemudian apalagi di zaman baginda Rasul, ketika turun hujan itu memang akan sulit melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau kita lihat konstruksi dan model bangunan Masjid Nabawi zaman dulu ya. Jadi silakan datang ke Museum Media Al-Madinah ya, atau Museum Madinah Al-Munawwarah. Di situ kita akan lihat bagaimana bentuk masjid di zaman Nabi. Jadi masjid di zaman Nabi itu bentuknya kotak dan hanya dipagar, yang ada atapnya itu bagian depan doang ya. Jadi belakang itu nggak ada atapnya. Kalaupun ada atap, bagian belakang sekali itu pun sangat sedikit. Jadi tengahnya ini kosong. Jadi kebayang kalau hujan nggak mungkin bisa melaksanakan sholat berjamaah. Belum lagi ya, hujan di Timur Tengah itu bukan seperti kita ya. Hujannya cepat gitu ya, dan deras sekali ya, walaupun biasanya tidak lama, tapi derasnya itu minta ampun ya. Makan sampai sekarang sering kita lihat di YouTube atau kemudian di media sosial bagaimana beberapa kawasan Timur Tengah ya, di Jeddah apalagi itu sering banjir ya. Itu bukan dari sekarang ya. Sekarang banyak yang menghubungkan, oh sebentar lagi kiamat akan datang. Kenapa? Saudi udah banjir ya. Banjir dari dulu ya. Dari dulu suka banjir. Cuman karena tidak diekspos oleh media seperti sekarang ya, kita nggak tahu. Nah, kalau sekarang kan ekspos media ini luar biasa, sehingga banjir yang sejak dulu sering terjadi hari ini menjadi heboh gitu kan. Padahal dari dulu suka banjir ketika hujannya lebat, tapi tidak lama ya. Hujannya 1 jam, 1 jam setengah, setelah itu selesai. Tidak seperti kita dari pagi sampai sore ya. Nah, sehingga hujan ya, di Bogor ini ya mungkin harus dilihat konteksnya ya. Jadi kalau hujan lebat banget sehingga menghalangi kita ke masjid, mungkin. Tapi kalau tidak, apalagi sebentar, ya tetap kita harus upayakan. Kita ada kendaraan, kita ada payung dan seterusnya ya. Yang kedua, kita juga bersyukur malam hari ini kita masuk tanggal 10 ya. Jadi ba'da maghrib ini kita sudah masuk Yaum Asyura ya, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, jadi kalau kita hitung Jumat lalu tanggal 1, Jumat kemarin lusa tanggal 8, Sabtu tanggal 9, besok Asyura ya, 10 Muharram. Kita dianjurkan melaksanakan ibadah saum. Bagi yang belum sempat melaksanakan hari ini ya, silakan berniat untuk besok melaksanakan saum Asyura, puasa Asyura, yang pahalanya bisa menghapus ya dosa-dosa setahun yang lalu. Puasanya para nabi, bahkan kalangan Nasrani dan Yahudi di masa Rasulullah di Madinah juga melaksanakan puasa ini ya. Kemudian Nabi juga ya nyaris tidak pernah meninggalkan puasa ini. Puasa yang disebut dengan Saumu Syahrullah ya, berpuasa pada bulan Allah, Syahrul Al-Muharram, bulan Muharram ya. 30 menitan ke depan jamaah kita akan menyempurnakan ya. Jadi kalau bahasa saya menyempurnakan, karena ini adalah pertemuan terakhir tentang Utsman bin Affan ya. Bagi yang jamaah yang sudah ngikut dari awal, setelah menyelesaikan ya, kajian sirat Rasulullah, sejarah hidup baginda Rasul yang berlangsung tidak kurang dari 30 kali pertemuan ya, kita sudah bahas. Kita sudah masuk tentang
al-khulafa ar-rasyidun, ya, para khalifah pengganti Rasulullah. Abu Bakar sudah selesai 3 atau 4 kali pertemuan, Umar bin Khattab sampai 5 atau 6 kali pertemuan, ya, dan kita sudah masuk pembahasan tentang Utsman bin Affan. Kalau nggak salah ini pertemuan yang keempat tentang Utsman bin Affan, ya. Nah, sebelum kita meneruskan tentang Ali bin Abi Thalib, siapa dia, bagaimana keislamannya, kiprahnya di zaman Rasulullah, ya, kemudian perannya di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta bagaimana, ya, kita mendapatkan penjelasan fitnah di masa Ali, ya, terjadi perang di internal umat Islam waktu itu, ya, ada perang Jamal, perang Siffin. Nah, hari ini, ya, kita akan menyelesaikan kisah Utsman bin Affan ini dengan subtema mengenal keluarga Utsman bin Affan serta ibrah dan keteladanan apa saja yang bisa kita ambil, ya, terutama yang berhubungan dengan keluarga, ya. Oke, baik. Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan ini kalau kita lihat silsilahnya berbeda dengan Rasulullah SAW, ya, walaupun ketemu di Quraisy. Saya pernah jelaskan, bangsa Arab yang diberikan wewenang untuk mengelola dan kemudian menjaga Ka'bah dan Al-Masjidil Haram secara umum adalah kabilah Quraisy, ya. Nah, kabilah Quraisy ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Quraisylah yang punya wewenang untuk mengatur Makkah, ya, baik keberadaan Zamzam ataupun Ka'bah serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Al-Masjidil Haram diserahkan kepada kabilah besar namanya kabilah Quraisy, keturunan Ismail alaihissalam. Nah, di dalam tubuh Quraisy sendiri jamaah ada kabilah-kabilah kecil. Ya, saya sering ilustrasikan supaya mudah dipahami, kayak kita di Indonesia. Ya, jadi yang mengelola Nusantara ini, Indonesia adalah orang Indonesia. Ya, Indonesian. Ya, marganya, nationality-nya Indonesia. Tetapi di dalam tubuh Indonesia sendiri ada kabilah-kabilahnya. Ya, ada kabilah Jawa. Mungkin paling besar ini kabilah Jawa, ya, marga Jawa, ras Jawa, ya. Padang, ini Padang juga besar di mana-mana. Sunda, ya, ahlu Sunda, ya, ahlu Sunda wal Jamaah, ini juga banyak, ya. Mengingat provinsi terbanyak penduduknya adalah provinsi Jawa Barat, ya, hampir 2 kali lipat penduduk Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu cuma 30 juta penduduknya, Jawa Barat ini sudah lebih dari 50 juta. Ini orang Sunda banyak, ya. Kemudian mana lagi Sulawesi, Palembang dan seterusnya, ya. Jadi Indonesia, nah di bawahnya ada kabilah-kabilahnya. Nah, Quraisy juga demikian. Ini Quraisy, ini suku besarnya jemaah. Nah, di bawahnya ada kabilah-kabilahnya. Di antaranya adalah kabilah Bani Hashim. Ini keluarga Rasulullah. Jadi Nabi itu dari kabilah, dari ras Bani Hashim yang nginduk ke Quraisy. Ada kabilah Bani At-Taimi. Ini keluarganya Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq itu dari kabilah At-Taimi. Ada Umar bin Khattab, ya, kita pernah bahas, dari kabilah Bani Adi. Ya. Ada kabilah Bani Makhzum, mengeluarkan sosok Abu Jahal. Khalid bin Walid, ini dari kabilah Bani Adi, Bani Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Ada kabilah Bani Sahm, ini kabilahnya Amr ibn As. Dan ada kabilah yang tak kalah besar, kabilah Bani Umayyah. Bahkan belakangan, ya, mendirikan dinasti besar, dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Umayyah di Cordoba, ya, di daerah Eropa, ya. Nah, Utsman ini jamaah dari kabilah besar ini, Bani Umayyah. Kabilah Bani Umayyah yang nyantol ke Quraisy. Itu ayahnya, ibunya, ya, dari kabilah yang sama. Hanya saja ibu dari ibunya Utsman, nenek, ya, neneknya Utsman dari pihak ibu, ya. Jadi Ummul Ummi kalau bahasa Arabnya, ya, Ummu al-Ummi, ibunya emak. Ibu Utsman ini adalah, ya,
Ummu Hukaim Al-Bayda binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah. Jadi neneknya Utsman dari pihak ibu adalah bibinya Nabi SAW. Jadi dia masih ada darah ya kabilah Bani Makhzum, Bani Hashim ya, tapi dari pihak ibu. Nah, ibunya masuk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sementara ayahnya Affan tak sempat masuk Islam karena meninggal di era jahiliyah. Ya, jadi ibunya yang bernama Arwa binti Quraiz itu sempat masuk Islam, namun ayahnya tak keburu masuk Islam karena wafat di masa jahiliyah sebelum Rasulullah menerima wahyu. Utsman ya, kita pernah bahas dijuluki dengan Dzu Nurain ya, pemilik dua cahaya lantaran menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pernah kita bahas ya. Nah, ini silsilah ke atasnya. Nah, sekarang kita bahas silsilah Utsman ke bawah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat menikahi 8 wanita. Utsman bin Affan sempat menikah dengan 8 wanita, ya tentu saja tidak secara bersamaan. Ya, karena maksimal 4. Lebih dari itu tidak dibolehkan. Dia pernah menikahi 8 wanita tapi tidak secara bersamaan. Meninggal atau diceraikan kemudian menikah lagi. Ya. Istrinya yang pertama namanya adalah Ruqayyah bintu Rasul, putri Nabi. Ruqayyah ini dinikahi di Makkah ya, jauh sebelum atau ketika dia masuk Islam. Ruqayyah ini dulunya dinikahi oleh putra Abu Lahab ya. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan Abu Lahab membangkang, dia murka dan minta anaknya menceraikan Ruqayyah, maka diceraikan Ruqayyah, lalu dinikahi oleh Utsman bin Affan dan lahirlah anak namanya Abdullah. Nah, makanya Utsman ini dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya si Abdullah. Namun sayang, Abdullah ini wafat saat usia 4 atau 5 tahun dan wafatnya ini tragis. Matanya itu dipatok oleh hewan, oleh binatang. Ada yang mengatakan burung unta dan sejenisnya ya, bengkak ya dan sekian lama kemudian dia meninggal. Cucu Rasulullah ya, dia meninggal dunia. Nah, Ruqayyah sendiri wafat pada usia muda. Ya. Pada tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal. Karenanya Utsman itu tidak ikut perang Badar karena Ruqayyah ini wafat. Setelah Ruqayyah bintu Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Nabi menikahkan menikahkan Utsman bin Affan dengan putri yang kedua yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Rasulullah. Ya. Dan karena itulah maka Utsman ini dijuluki dengan Dzunurain, yang menikahi putri Nabi 2 orang, namun tidak secara bersamaan. Beberapa waktu lalu ada film, saya sih nggak nonton ya, tapi tahu karena berseliweran di media sosial ya. Ipar adalah maut. Ya. Ipar adalah maut. Ini diambil dari hadis baginda Rasulullah SAW ya. Jadi Ummu Kulsum ini adalah iparnya Utsman. Selagi Utsman menikah dengan Ruqayyah, maka dia tidak boleh menikahi Ummu Kulsum karena iparnya. Namun ketika Ruqayyah wafat atau diceraikan, maka Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman, boleh. Dalam kajian fikih ini disebut dengan mahram muaqqat. Ya. Beberapa ulama menyebut ipar itu bukan mahram. Bukan mahram, tapi dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq menyebut mahram atau ipar adalah mahram muaqqat, mahram sementara. Ya. Jadi mahram itu ada 2, mahram muabbad dan mahram muaqqat. Mahram muabbad siapa? Ibu kita, adik perempuan kita, bibi kita. Itu mahram muabbad selamanya. Mertua kita, mertua itu muabbad. Tapi kalau adiknya istri itu muaqqat, sementara. Ya, ketika selagi kita menikah dengan istri kita, maka dia adalah mahram. Kita tidak boleh menikah dengan dia ya. Tapi begitu cerai atau meninggal maka berubah menjadi boleh. Ini sama dengan keponakan bibi, mahram muaqqat juga. Kita misalnya kita punya istri nih,
Nah, istri kita punya ponakan, maka seluruh ponakan istri kita ini mahram muaqqat. Selagi kita menikah dengan istri kita, maka seluruh ponakannya tidak boleh kita nikahi. Tapi begitu ceraikan atau meninggal, maka ponakan-ponakan istri tadi menjadi halal kita nikah. Nah, disebut dengan mahram muaqqat. Namun tidak dikaruniai anak. Ya, Ummu Kulsum pun meninggal dunia dan tidak dikaruniai putra. Utsman hanya mendapatkan putra dari Ummu Kulsum, Ruqayyah binti Rasul, ya. Nah, setelah Ruqayyah wafat dan Ummu Kulsum meninggal dunia, maka Utsman bin Affan menikah dengan Fakhita binti Ghazwan. Sebab Rasulullah mengatakan ketika Ummu Kulsum wafat, ya Utsman, andai saya masih punya anak perempuan lagi, saya akan nikahkan dia denganmu. Namun sayang, Nabi tidak punya putri lagi. Nabi punya putri namanya Fatimah, tapi sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ya, Utsman menikah dengan orang lain, Fakhita binti Ghazwan, ya. Dia adalah saudara dari Utban bin Ghazwan. Ya, dia adalah saudara seorang sahabat Nabi terkenal namanya Utbah bin Ghazwan. Dari pernikahan Utsman dengan Fakhita binti Ghazwan ini lahirlah anak namanya Abdullah. Jadi orang Arab itu sampai sekarang gampang banget ngasih nama anak. Kalau kita kan kreatif. Saya yakin dari ujung ke sini nih beda-beda semua namanya, ya. Tapi kalau Arab, jangankan satu masjid, ya, mereka berkumpul 5 orang aja itu bisa jadi 2 diantaranya sama namanya, ya. Jadi mereka tidak kreatif kalau namain anak, ya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita rata-rata kreatif, ya. Malah saking pusingnya, ya, banyak diantara pasangan-pasangan muda itu sebelum menikah sudah nyiapin nama anak lebih dulu. Tapi kalau orang Arab itu enggak, ya. Anaknya udah lahir gitu kan, dia belum siapin nama, ya. Jadi beda dengan kita. Nah, Utsman ini jamaah dia punya anak pertama namanya Abdullah, meninggal dunia, lahir lagi anaknya namanya Abdullah. Untuk membedakan anak yang pertama maka ditambah dengan Asghar, Abdullah al-Asghar. Ya, Abdullah al-Asghar, Abdullah yang kecil, ya, untuk ngebedain. Saya dulu di kampung ada sepupu, nama saya Happy Andi. Nah, sepupu saya itu namanya Apri Andi. Jadi tapi panggilannya sama-sama Andi, ya, di kampung sama-sama Andi. Makanya untuk membedakan saya dengan sepupu saya ini, ya, ada tambahannya. Jadi saudara sepupu saya yang namanya Apri Andi tadi dipanggil dengan Andi Besak. Besak itu artinya besar, bahasa Palembang. Andi Besak. Saya dipanggil dengan Andi kecil maksudnya untuk bedain. Sebab kalau dipanggil Andi saja dua-duanya bisa nengok gitu, ya. Utsman, ya, menamakan anaknya dengan Abdullah al-Asghar, Abdullah yang kecil. Lalu Utsman pun menikah dengan Ummu Ammar binti Jundab dan dikaruniai beberapa orang anak. Ada Amr, ada Khalid, ada Abban. Abban ini belakang menjadi seorang ulama, ya, Abban bin Utsman, ya. Ada yang mengeja namanya Abban, ada yang mengeja namanya Abban. Omar dan Maryam, ya. Ada 4 atau 5 orang putra dan putri dari Ummu Ammar binti Jundab. Selanjutnya, ya, Utsman juga menikah dengan Fatimah binti Walid. Ini saudara dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, ya, dia punya adik namanya Fatimah dan dinikah oleh Utsman bin Affan, maka lahirlah anak namanya Walid, Sa'id dan Ummu Sa'ad. Ummu Banin binti Uyainah ini awalnya bukan istri, bukan istri tapi budak Utsman bin Affan yang kemudian, ya, dinikahi dan melahirkan anak namanya Abdul Malik. Maka dipanggil dengan Ummu Banin, ya. Ummu Banin itu artinya ibu anak, ya, maknya anak, ya. Awalnya bukan istri Utsman bin Affan tapi seorang budak. Waktu itu masih ada perbudakan. Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah, ya. Ini anak dari Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah ini adik dari Utbah, ya. Utbah itu adalah mertuanya Abu Sufyan bin Harb. Masih satu marga dengan Utsman. Sama-sama dari kabilah Bani Umayyah, ya. Ada Aisyah, Ummu Abban dan Ummu Ammar. Terakhir jamaah,
ini istri Utsman yang paling bungsu, ya, dan dialah yang menemani Utsman bin Affan ketika Utsman tewas, ya, terbunuh pada kerusuhan pada masanya. Mulanya dia adalah seorang Nasrani, Naila bintil Farafisah. Namanya Naila bintil Farafisah. Dinikahi Utsman bin Affan ketika itu masih beragama Nasrani. Karena itu dalam hukum fikih sah seorang laki-laki menikahi ahlul kitab non muslim, boleh, ya, secara hukum syar'i. Namun di kita Indonesia nggak boleh. Nikah beda agama itu tidak dibolehkan, ya. Tapi dalam Islam kalau laki-lakinya muslim dan perempuannya ahlul kitab, ya, dalam hal ini Nasrani ataupun Yahudi, maka dibolehkan dengan syarat, ya, lelakinya, suaminya ini yang memegang kendali, ya, bahkan kuat dugaan dan harapan wanitanya bisa diajak untuk masuk Islam. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya tidak. Karena itu Umar bin Khattab itu pernah meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk menceraikan istrinya yang beragama Nasrani. Mengapa? Karena istrinya ini dominan, khawatir akan merusak, ya, keluarga bahkan agama dari Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau sebaliknya, ya, seseorang menikahi non muslim dan dia punya misi, ya, untuk mengajari wanita ini agar kemudian mendapatkan hidayah, maka secara hukum syar'i ini dibolehkan. Nah, karenanya seorang muslim itu jamaah dalam konteks apapun kehidupannya, dia tetap harus memegang agamanya. Ya, jadi kalau hari ini saya ada teman yang saya nggak sebutkan nama mereknya, ya, dia buka resto, ya, ayam, ya, dan oleh netizennya dia dibully gitu kira-kira, ya. Jualan kok bawa-bawa agama, ya. Ya nggak masalah, kita jual, ya. Bukan hanya jualan, apapun dalam kehidupan kita, ya. Kita mau nyekolahkan anak, bawa agama kita, pilih sekolah yang agamanya bagus, ya. Ketika kita ingin berbisnis, mesti bawa agama kita, ya. Jangan bisnis yang tidak halal, ya. Jadi jualan itu, bisnis itu boleh bawa agama, Pak. Bahkan bukan boleh, harus bawa agama kita kalau jualan gitu, ya. Masa kita bisnis narkoba itu kan, bisnis minuman keras, ya, dengan alasan saya nggak mau kalau bisnis bawa-bawa. Enggak, agama itu bukan hanya untuk di masjid, tapi dalam semua kehidupan kita. Bahkan ketika mencari jodoh atau mencarikan anak kita jodoh, harus dibawa agama, Pak. Jangan ditinggalin. Maka Nabi mengatakan apa? Tunkahul mar'atul arba. Wanita itu nikah 4 hal. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, karena agamanya. Maka ditutup oleh Rasul, fadhfar bidzatid din. Nah, pilih karena agama. Taribat jadak. Kalau enggak, kita akan celaka. Bisnis juga begitu. Kita bawa agama kita dalam berbisnis. Supaya apa? Supaya berkah. Ya, ketika membangun keluarga, bawa agama kita. Makanya, ya, ketika seorang menikah, dia harus punya misi. Ya. Nah, Utsman bin Affan juga demikian. Ketika dia menikahi Naila bintil Farafisah yang Nasraninya, dia punya misi untuk mengislamkan wanita ini, dan atas hidayah Allah Naila bintil Farafisah pun masuk Islam, ya, dan belakangan dikaruniai anak bernama Maryam. Nah, inilah, ya, keluarga besar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jika ditotalkan, ya, dia punya 16 anak, 9 laki-laki dan 7 orang wanita dari 8 wanita yang pernah dia nikahi. Sekali lagi, tentu saja tidak dinikahi sekaligus, tetapi ada yang meninggal, ya, ada kemudian yang diceraikan dan seterusnya, ya. Baik. Beberapa momentum, ya, yang bisa kita teladani dari keluarga Utsman bin Affan ini. Pertama, jazakumullah, Utsman bin Affan, ya, hijrah bersama dengan keluarga tercinta. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk memimpin kaum muslimin hijrah ke Habasyah pada awal-awal dakwah, Utsman tidak berangkat sendirian, ya, tapi menyertakan juga keluarganya, ya. Nah, ini menunjukkan kepedulian Utsman bin Affan terhadap keluarganya. Kemanapun diajak, ya, dibersamai, kecuali untuk hal-hal yang misalnya tidak penting, ya, atau sifatnya sementara, ya. Tetapi
Di antara bukti jazakumullah ya, utuhnya sebuah keluarga itu adalah ketika mereka bisa hidup bersama. Makanya dalam training-training dan seminar-seminar pernikahan ada yang nanya gini, Ustaz, kami ya menikah, tapi suami saya Ustaz itu kerja dan kami pun harus tinggal berjauhan. Ya, mohon maaf kalau di sini ada yang seperti itu ya. Jadi menikah kemudian dia tugas ke Kalimantan misalnya 2 minggu atau sekian lama misalnya kan. Nah boleh nggak Ustaz? Ya, menikah tapi tidak bersama atau bersamanya dalam waktu tertentu. Atau misalnya ada istrinya di Bandung, dia di Jakarta karena kerjaan. Boleh nggak? Iya ya. Nah kondisi seperti ini jika memang terpaksa dan tidak ada pilihan maka dibolehkan, tapi ingat, anggap ini bagian dari daruri, suatu hal yang darurat, jangan dinikmati. Jangan dinikmati, tapi termasuk hal yang darurat yang berusaha semaksimal mungkin suatu saat kita atasi. Jangan malah dinikmati. LDRan dengan suami atau pasangan pada suatu menikah berjauhan, ini anggap ini suatu hal yang darurat, jangan dinikmati. Karena idealnya ya, keluarga itu jamaah ketika dia bisa bersama-sama. Ya, kecuali untuk sementara misalnya seminggu 2 minggu yes untuk tugas tertentu ya. Tapi kalau untuk berlama-lama tidak. Semestinya dia bisa. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia ingin melakukan hal itu. Ketika dia diajak oleh atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah, diajak keluarganya, diajak anaknya ikut serta. Karena hakikatnya berkeluarga itu artinya berkumpul bersama kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, menikahi wanita dari keluarga yang sama. Ya. Ini babnya apa? Untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Ya. Dan secara fikih ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Di kampung saya Pak, di Lampung dan Batu Raja, Palembang, ini disebut dengan turun ranjang. Dianjurkan. Misalnya si fulan menikahi putri istrinya. Nah istrinya ini meninggal. Maka dia dianjurkan, bukan wajib, bukan, dianjurkannya untuk kalau istrinya punya adik, maka dianjurkan untuk menikahi adiknya ini. Ya, tentu bukan dengan paksaan, tapi memang suka sama suka, dan hikmahnya apa? Agar bisa menjaga kekeluargaan dengan istri yang sebelumnya. Utsman bin Affan juga demikian. Selain makanya dia bukan tidak ada wanita yang suka ke Utsman, enggak. Umar pernah ya, nawarin Utsman ini, ya Utsman kalau anda mau saya punya nih putri Hafsah, kalau dia nggak mau. Tapi ketika Rasulullah menawarkan kepadanya untuk nikah dengan anak Rasul yang berikutnya itu Ummu Kulsum, dia pun mau. Nah ini babnya apa? Menjaga hubungan kekeluargaan. Karena inti dari pernikahan itu jemaah sekalian menggabungkan dua keluarga besar. Ya, bukan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saja, tapi menggabungkan dua keluarga besar. Yang berikutnya, menikah dengan non muslimah. Ini sudah saya singgung tadinya. Jadi Naila bintul Farafisa, seorang wanita dari Kufah ini semula beragama Nasrani ya. Dan ketika dinikahi, Utsman bin Affan punya misi, ya, punya target bagaimana istrinya ini agar masuk Islam. Ya, dan itu dibolehkan. Ya. Walaupun ya di Indonesia itu tidak dibolehkan karena undang-undang pernikahan kita tahun 1974 belum diubah dan semoga insya Allah tidak akan diubah. Tidak boleh menikah beda agama, apapun agamanya ya, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu tidak boleh. Seseorang menikah di hadapan penghulu resmi aturan negara ya harus memiliki agama yang sama. Maka kalau di negara kita kalau ada orang yang menikah beda agama, maka dipastikan dia tidak nikah berdasarkan KUA, tapi mungkin nikah di dinas kependudukan atau mungkin ya, nikah di luar negeri. Ya, tapi kalau berdasarkan KUA, ini dalam hal ini dia harus memiliki satu agama. Kristen harus Kristen, nggak boleh Kristen Buddha. Muslim harus dengan muslimah, ya, tidak boleh dengan beda agama. Walaupun secara hukum fikih tadi sampaikan ya, seorang wanita boleh non muslimah, ahlul kitab boleh dinikahi oleh muslim. Ya. Untuk apa? Bagian dari dakwah. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang berikutnya,
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jamaah, di antara karakternya ia sangat gemar memberikan hadiah, ya, terutama kepada anak-anaknya. Ya. Jadi karena itu dalam hadis Nabi mengatakan tahadau tahabu, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, itu akan menumbuhkan rasa cinta. Ya. Apalagi besok, ya, besok Pak, hari tanggal 10 Muharram, ya, kita dianjurkan untuk banyak berbagi. Maka ada yang menyebut besok itu hari raya yatim piatu. Ya, ini untuk memudahkan, ya. Tapi pada intinya kita dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain dan lebih lagi kepada orang yang dekat dengan kita. Jadi Nabi itu mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Kita tahu Utsman bin Affan ini orang yang diantara karakter yang sangat menonjol adalah tentang sifat pemalu dan kedermawanannya. Dari sekian banyak para sahabat Nabi yang dikenal sangat dermawan, selain Abu Bakar, selain Talha, ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya, kepada siapapun dan wabil khusus kepada orang-orang dekat. Nah, siapa orang dekat itu? Keluarga. Siapa keluarga itu? Anaknya, istrinya, dan orang-orang yang masih punya hubungan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun ketika dia menjabat ini sedikit jadi masalah, ya. Jadi kedermawanan Utsman bin Affan ini ketika dia menjabat sebagai khalifah menimbulkan dalam tanda kutip masalah. Mengapa? Karena ketika dia menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab, kebiasaannya suka bagi-bagi duit, ya, kepada banyak orang, dan kerabat tadi itu tetap menjadi karakter, tetap ada, bahkan dia lebih dermawan lagi. Nah, masalahnya adalah dia pejabat, ini repot gitu kan. Di aturan negeri kita ada dua, ya. Pertama ada disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi itu adalah ketika seorang pejabat mendapatkan hadiah dari orang lain, ya. Itu secara hukum di kita itu nggak boleh. Makanya Pak Abdullah Heha Bahua, ya, penasihat KPK dulu, saya ingat banget Pak, ketika dia datang ke kantor kami untuk wawancara, ya, dia bawa minuman sendiri. Dia bawa minuman sendiri gitu kan. Kami hidangkan minum, dia nggak mau. Ya, karena dalam pemahamannya, ya, saya ini pejabat, saya tidak ingin, ya, kebijakan saya, ya, bisa dipengaruhi orang lain. Jadi secara hukum positif Indonesia disebut dengan gratifikasi ketika seorang pejabat diberikan hadiah oleh orang lain, ya, itu bisa kena delik, ya. Nah, sebaliknya seorang pejabat bagi-bagi duit itu juga bisa bermasalah. Ini bisa masuk money politik. Makanya enaknya jadi ustadz Pak. Jadi pejabat itu repot, ya. Coba wali kota misalnya, tiba-tiba, ya, dikirimi hadiah oleh ketua DKM Masjid Al Hidayah. Ini ada apa ini gitu, ya? Ini ada apa? Dicurigai Pak kalau nggak hati-hati gitu kan. Tapi kalau ketua DKM Al Hidayah ngirim sesuatu ke ustadz, santai saja, nggak ada masalah, ya. Apa kek dikirim, mobil dikirim, boleh. Coba kalau ketua DKM Al Hidayah ngirim mobil ke wali kota Bogor, itu bermasalah Pak, nggak boleh. Tapi kalau ustadz yang dikirimin mobil, santai, no problem, boleh gitu, ya. Nah, sebaliknya ustadz bagi-bagi duit nggak masalah, aman. Tapi kalau wali kota bagi-bagi duit, apalagi jelang pemilu, wah ini masalah gitu, ya. Ini Utsman. Jadi Utsman itu sebelum dia menjadi pejabat, dia bagi-bagi duit nggak masalah. Nah, ketika dia menjadi pejabat, ini jadi masalah, disorot gitu kan. Kenapa Anda bagi-bagi duit? Jangan-jangan yang dibagi adalah uang negara, ini repot, ya. Maka dia sempat jelang akhir hayatnya, pernah kita bahas, ya, dia dituduh gitu kan, dituduh nepotisme, dituduh merekrut orang-orang untuk berjabat,
Dia tuh udah bagi-bagi duit gitu kan untuk orang-orang dekatnya. Padahal itu karakter Utsman jauh sebelum menjadi khalifah, dia orang yang dermawan. Dan lagi-lagi uang yang dia bagi-bagi itu bukan uang negara. Ya, bahkan ada riwayat mengatakan kalaulah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ya, menerima gaji, Pak. Jadi Abu Bakar Siddiq itu nerima gaji dia, ada gajinya. Umar bin Khattab terima gaji, tapi Utsman ini enggak. Semasa 12 tahun menjadi khalifah sepeser pun dia tidak pernah menerima gajinya. Kenapa? Dia orang kaya. Ya. Kalau Abu Bakar dalam riwayat tahun pertama dia menjabat sebagai khalifah, dia datang ke pasar pengen bisnis, jualan, itu kan dia pengusaha. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa? Ya, saya makan apa kalau saya nggak bisnis, nggak jualan? Kata Abu Bakar Siddiq. Tugas Anda, kata Umar, ngurus negara, ngurus rakyat. Jangan Anda habiskan waktu untuk bisnis, jualan, habis. Terus saya makan, kita gaji. Maka disiapkanlah gaji untuk khalifah. Umar juga demikian. Umar itu dapat gaji dia, digaji. Sebagaimana dia menggaji para pejabat yang lainnya, gitu kan? Maka Umar itu marah besar kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah itu berbisnis saat menjadi gubernur Bahrain. Jadi Abu Hurairah pernah diangkat menjadi gubernur Bahrain, namun dia bisnis, dimarahi oleh Umar, nggak boleh. Pejabat itu harus fokus. Jangan habiskan waktu Anda untuk berbisnis, dan dia digaji. Tapi Utsman tidak. Walaupun tidak berbisnis, dia sudah punya uang yang banyak sehingga semasa kekhalifahannya dia tidak pernah mengambil gajinya. Nah ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari Utsman bin Affan ini jamaah. Next pada pertemuan depan insyaallah kita akan mulai masuk pembahasan Ali bin Abi Thalib. Mungkin butuh 4 atau 5 kali pertemuan tentang Ali bin Abi Thalib dan banyak hal yang harus kita teladani dari khalifah keempat ini insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bagi yang wudu silakan berwudu ulang ya. Kita akan sholat berjamaah insyaallah. Biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.